kalian anak? Apa kabar kalian? Baik, sehat, luar biasa. Semangat hari ini ya. Ibu guru akan melakukan tes wawancara untuk mengetahui karakteristik kalian. Bisa? Tes wawancara ini kalian jawab dengan hati yang jujur, dengan sejujurnya, ya, dengan karakter kalian. Kalian mau jadi seperti apa? Ya, pertama tentang gaya belajar. Ya, pertanyaan pertama. Sebelum mengerjakan sesuatu, saya biasanya membaca instruksinya terlebih dahulu, B. mendengarkan instruksi dari orang lain, baru kemudian mengerjakannya, C. langsung melakukan uji coba. Ya, Cia. Kalau kamu gimana? Sebelum mengerjakan sesuatu, biasanya kamu gimana? Yang A apa itu A? Membaca instruksinya terlebih dahulu. Iya, si Cia itu tadi kalau dia mengerjakan sesuatu biasanya dia membaca instruksinya terlebih dahulu. Anda? Sama juga seperti Cia ya. Nah, kalau Laura? Apa itu? Langsung melakukan uji coba. Aska? Apa B? Ya, kalau yang B mendengarkan instruksi dari orang lain baru kemudian mengerjakan. Siapa yang mendengarkan instruksi dari orang lain baru B? Pertanyaan yang kedua. Ketika lupa sesuatu, biasanya saya akan A. berusaha mengingatnya dari gambaran bentuk, warna, atau dirinya. B. berusaha mengingatnya dari ciri-ciri suaranya. C. berusaha mengingatnya dari apa yang dilakukan dan penggunaannya. Alfian? B. Apa itu? Berusaha mengingatnya dari ciri-ciri suaranya. Ya, siapa yang jawabannya sama Alfian? Iya, berarti Cia dan Reski sama. Dia berusaha mengingatnya dari ciri-ciri suaranya. Kalau Razak apa? Apa itu? Mengingatnya dari gambaran bentuk, warna, dan cirinya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Hal yang paling bisa saya ingat dari seseorang itu apanya? A. ekspresi wajahnya yang menawan. B. suaranya yang khas atau gerakan tubuh yang memukau. Apa? Ya, kalau Aska apa? Raditya? Iya, berarti Raditya dan Aska sama jawabannya. Yang B siapa? Ya, Alfian? Nah, kalau si Alfian sama Laura, dia mengingat seseorang dari suaranya yang khas. Kalau yang C, Amanda dan Raza, gerakan tubuh yang memukau. Kemudian pertanyaan yang keempat, menurutmu apa sifat terpenting dari orang tua yang baik? Ya, Alfian? Baik hati dan penyayang ya. Ya, orang tua yang baik hati dan penyayang. Laura? Sabar. Kalau Cia? Sabar, sama seperti Laura. Kalau Aska? Sabar. Kalau apa? Manda? Kita usaha menasihati sama kayak Tia. Ya, Raditya? Oh, Raditya bilang kalau keluarganya bahagia saling bersama-sama. Laura? Sama juga sama seperti Raditya. Manda? Sama. Kalau Alfian? Selalu bersama dengan keluarga yang baik hati. Dia saling bersama-sama dengan keluarga yang baik hati. Cia? Sama juga. Bermain bersama ayah. Oh, kalau bermain dia membuat dia bahagia, bermain sama ayahnya. Aska? Aska suka bercanda. Reski? Kerjasama, satu kerjasama. Kalau Raza? Oh, tentang kesabaran. Oke. Yes.
Depan gerak. Tegak gerak. Oke, hari ini Ibu ingin mengetahui perasaan kalian pada hari Senin ini ya. Ibu bagikan kertas, kalian tulis nama kalian, kemudian kalian ungkapkan perasaan kalian hari ini datang ke sekolah. Apakah bahagia, atau sedang berbunga-bunga, atau sedang bingung hari ini, atau sedang sedih hari ini ya. Nah, kamu tulis nama kamu, kemudian kenapa kamu bahagia, kenapa kamu bingung, dan kenapa kamu sedih. Kemudian kamu tempelkan di bagian yang sedih, di bagian sedih, yang bingung di bagian bingung, yang bahagia di bagian bahagia. Paham? Ya, oke, ini Ibu bagikan ya. Tulis nama kamu ya. Kemudian perasaan kamu hari ini ya. Kenapa kamu misalnya Junior hari ini senang? Apa alasannya kenapa dia senang? Sudah selesai. Perhatikan Laura ya. Oke, terima kasih ya anak ibu semua sudah dijaga menuangkan perasaan kamu hari ini ya. Tapi ibu lihat banyak yang gembira ya, tapi ada juga yang sedih. Si Yuda sedih, alasannya karena ayahnya kerja. Iya Yuda, nggak pernah pulang. Sedih dia. Jadi ibu ini ikut sedih ya. Kangen dia berarti sama ayahnya. Radit sedih karena saya ingin sekali jumpa sama orang tua. Udah lama di panti asuhan ya. Mudah-mudahan nanti lebaran kira-kira boleh jumpa nggak? Boleh ketemu. Nanti lampiaskan ya. Lebaran nanti kan. Udah lama ya, udah berapa tahun nggak jumpa? 4 tahun. Makanya dia sedih. 4 tahun dia nggak jumpa. Mudah-mudahan nanti pas lebaran nanti, momen lebaran nanti dilampiaskan kangennya ini nanti ya nak. Kemudian ada juga sedih, Alfian sedih karena kangen sama nenek dan kakek.
Kenapa Alfian nenek dan kakeknya jauh ya nak? Jauhnya di mana tinggalnya? Kuburan. Oh, tinggalnya di kuburan. Berarti sudah meninggal ya? Oh, sedih dia. Sekarang kalau setiap hari sholat nanti kamu sering berdoa ya. Habis sholat berdoa kepada Allah, minta dilapangkan kuburannya dan diterima amal ibadahnya ya. Iya. Satu lagi, Sahrial sedih nggak jumpa sama mamanya juga, sama-sama Raditya ya kan? Karena sama-sama di panti asuhan. Ibu doakan nanti pas lebaran jumpa, dilampiaskan kangennya ya nak. Sekarang kita harus bahagia hari ini ya. Ya, banyak yang bahagia jumpa ibu guru, bahagia si junior dia gembira, bahagia karena tidak terlambat. Tepuk tangan bahagia dia hari ini tidak terlambat. Oke, nah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita siapkan dulu ya. Nah, Alfian udah bisa, nggak sedih lagi hari ini nak. Oke, siapkan dulu nak. Berdiri. Sahabat guru. Semua ya, Alfian silakan pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, ibu adakan dulu untuk kalian. Pergi ke pasar membeli batu. Tidak lupa membeli durian. Hai anak ibu yang ganteng dan cantik. Apa kabar kalian? Baik, sehat, luar biasa. Hari ini baik, sehat dan luar biasa ya. Materi kita hari ini kita belajar tentang sains. Nah, kemarin ibu kan sudah mewawancarai kalian kan? Sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Nah, dari pertanyaan yang ibu beri kepada kalian, ibu bisa mengetahui gaya belajar kalian. Jadi, ibu buat 3 kesimpulan gaya belajar kalian. Yang pertama audio, visual, dan kinestik. Nah, untuk kelompok audio ibu bagi nama-namanya Muhammad Razak Hussein, Reski Aditya, Laura Priscilla Tarigan, Florencia Kristania Purba. Itu untuk kelompok audio. Kelompok visual Doni Saryal, Junior Pasaribu, Dava Regi Sutopo, Syahyuda Pratama. Sementara kelompok kinestik Amanda Putri Nasution, Aska Alfarisi Raditya, Radit Alfian Mulyan. Nah, ibu ingin mengingat materi kita sebelumnya. Tentang apa itu? Materi kita sebelumnya tentang simbiosis, mutualisme, simbiosis. Jadi ada 3 jenis simbiosis. Simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, kalau simbiosis mutualisme apa itu? Hubungan ya makhluk hidup yang saling menguntungkan. Apa contohnya? Kerbau dan jala. Berarti mereka saling menguntungkan. Apa saling menguntungkan? Iya. Kalau simbiosis parasitisme, parasit pohon mangga dengan iya pohon mangga dengan benalu. Kemudian kalau simbiosis komersialisme ikan hiu dengan hewan. Kenapa dibilangnya simbiosis komersialisme? Karena yang satu
sini, yaitu sama-sama kita membahas tentang makhluk hidup. Materi kita hari ini tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian bisa mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan, kemudian memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, kemudian agar kalian bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk mempertahankan diri serta berkembang biak. Nah, coba buka buku sainnya anak-anak. Halaman 48 itu ya. Coba iya, halaman 48. Halaman 48. Nah, sudah lihat itu bagian tubuh tumbuhan ya? Sudah? Sudah nampak? Sudah? Oke. Ibu ingin sedikit bercerita tentang kalian. Ibu mau nanya itu. Ada yang di sini suka makan sayur? Tunjuk tangan. Luar biasanya ibu ya. Semua rata-rata suka makan sayur. Kalau Laura suka sayur apa? Kangkung, genjer, kentang, dan wortel. Kalau Cia suka sayur apa? Kentang sama wortel. Kalau Reski? Kentang, wortel, sayur ubi, dan sayur bening. Kentang, wortel, sayur ubi, dan sayur bening. Kalau sayur bening isinya apa itu? Oh, banyak sayur-sayuran ya kan. Kalau Raja suka sayur apa? Kentang, dan wortel, bayam, dan sayur ubi. Oh, banyak, luar biasa Raja. Dan apa lagi? Semua ya. Nah, kalau Dava suka sayur apa? Nah, kalau Sarian? Oh, daun ubi, genjer. Genjer dia suka genjer rupanya ya. Junior suka apa? Sayur apa? Daun ubi. Kalau orang Batak ciri khasnya suka daun ubi ya kan. Kalau Yuda suka sayur apa? Kangkung sama bayam. Aska? Kangkung, genjer, brokoli sama wortel. Raditya? Sayur bening dan daun ubi tumbuh. Kalau Alfian? Sawi, wortel, kentang, genjer, dan ubi. Kalau sayuran itu termasuk apa? Termasuk tumbuh-tumbuhan ya. Jadi yang kalian makan itu merupakan tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk tergolong kategori apa? Makhluk hidup. Nah, ibu mau bertanya lagi. Siapa di sini yang suka makan akar? Tunjuk tangan. Akar. Gak ada. Yang suka makan batang? Gak ada. Yang suka makan bunga? Padahal tanpa kalian sadari sebenarnya itu kalian pernah makan akar. Tadi ada yang suka makan akar, ada yang suka makan batang, dan ada suka makan bunga. Tadi si Laura dia suka makan kentang. Kentang itu adalah dari batang, perkembangbiakan melalui batang. Jadi tanpa kalian sadari sebenarnya kalian pun suka makan batang. Nah, tadi pun juga ada yang suka makan akar tadi ibu dengar. Iya, wortel ya. Siapa tadi yang suka makan wortel? Nah, itu adalah akar. Perkembangbiakan tumbuhan melalui akar. Yang suka bunga, tadi si Aska dia suka brokoli. Sudah brokoli termasuk dari bunga. Jadinya tadi semoga kalian itu pernah makan akar, batang, dan bunga. Nah, anak-anak kita sedikit permainan dulu ya. Hidup. Kemudian tentang perkembangbiakan makhluk hidup, kemudian tentang tempat tinggal makhluk hidup itu kata kuncinya ya. Jadi permainan ini
Kelompok kinestetik nanti meragakan apa yang ingin kalian jawab. Dia memperagakan, misalnya memperagakan tentang kata kunci itu tadi. Nah, kalian nanti kelompok visual dan audio berlomba menjawab siapa duluan cepat. Nanti pun juga sebaliknya, kelompok visual juga ke depan, kelompok audio juga ke depan. Oke, bisa? Oke, kelompok kinestetik dulu. Dari kelompok kinestetik siapa yang mau ke depan? Oke, Raditya, depan. Ya. Apa? Monyet. Dari kelompok ini tadi, kelompok visual duluan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Teman-teman, coba tebak cara hidup tumbuhan yang di dalam air. Ayo. Ini ya kelompok kinestetik duluan, genjer. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Oke, sekarang yang terakhir, kelompok visual. Teman-teman, apa tumbuhan yang hidup dari tinggi batang? Kita ini kelompok kinestetik lagi luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk jempol dulu kelompok kinestetik. Tepuk jempol. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi anak-anak. Jadi ada monyet, ada apa tadi, adaptasinya di air dan juga perkembangbiakannya melalui akar. Nah, itu merupakan makhluk hidup walaupun berbeda, tetapi mereka merupakan jenis makhluk hidup. Sama-sama mereka bernyawa, sama-sama mereka berkembang biak, dan sama-sama mereka beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, anak-anak, kemarin ibu kita sudah mempraktekkan ya tentang batang ya. Coba dia ambil dulu bahan praktek kita. Dan aku sudah mempraktekkan ini ya. Nah, sebelum mempraktekkan ini, ibu akan kalian tonton ya video tentang bagian tubuh tumbuhan. Jadi biar agar kalian tahu mengenal bagian tubuh tumbuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat. Hari kita akan belajar bersama. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kalian sudah siap? Mari kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Anakku, pasti semuanya sudah tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Coba sekarang sebutkan. Ya, benar sekali. Ada akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang, mari kita belajar bersama tentang fungsi dari bagian tumbuhan.
Nah, adakah yang sudah pernah membaca apa fungsi dari akar tumbuhan? Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di depan tanah. Ya anak, ternyata akar tidak hanya ada di dalam tanah, ada juga yang membantu. Salah satu contoh tanaman yang memiliki akar menggantung adalah pohon beringin. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Ini adalah pohon beringin yang memiliki akar menggantung. Nah, anak-anak, ternyata salah satu akar gantung pada pohon beringin yaitu untuk respirasi atau pernafasan. Sekarang, ayo kita cari tahu lagi fungsi akar lainnya. Fungsi akar yang lainnya diantaranya sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Dicabut akan mudah roboh ketika diterpa angin maupun terbawa arus air. Fungsi selanjutnya yaitu akar membantu menyerap air berat dari dalam tanah. Selanjutnya, akar juga sebagai penyimpan cairan makanan. Nah, ini terjadi pada umbi-umbian. Nah, sekarang ini adalah fungsi daun. Fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya, apa itu fungsi bunga? Ya, bagian tumbuhan yang ada di atas tanah adalah batang. Batang memiliki fungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Akan tumbuhan biji. Nah, anak-anakku, selanjutnya bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Batang memiliki fungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Anak-anakku, buah merupakan bagian yang Fungsi melindungi gigi serta cadangan makanan. Buah terdiri atas daging buah dan kulit. Yang kita makan biasanya daging. biji merupakan hasil dari pembuatan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jika bidang tumbuh menjadi baru, biji memiliki keping, di mana biji ada yang berkeping satu dan ada juga berkeping dua. Biji berkeping satu Itu apa itu biji yang berbiji satu? Rambutan. Rambutan dikotil ya. disebut monokotil, sedangkan biji berkeping dua disebut dikotil. Nah, anak-anakku, berikut ini contoh biji berkeping satu dan berkeping dua, di mana biji yang berkeping satu contohnya pada biji jagung, sedangkan untuk contoh biji berkeping dua atau dikotil contohnya pada biji Kemudian ada
sebagai cadangan. Apa sih fotosintesis itu? Hah? Ayo, fotosintesis itu pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi bukan mama aja yang bisa buat makanan. Iya, tumbuhan pun bisa. Mereka buat makanan melalui daun. Jadi bukan mama aja yang bisa buat makanan kan? Tumbuhan pun bisa kan? Nah, dari pembuatan makanan makanya tumbuhan itu menjadi hidup. Mereka pun butuh makan juga kan? Makanan mereka itulah adanya proses fotosintesis. Nah, kemudian ada bunga. Bunga itu berfungsi untuk perkembangbiakan. Nah, melalui bunga nanti ada kumbang. Tahu kumbang? Iya, melalui kumbang ini dia menghirup nektar yang ada di bunga Raditya. Nah, ya, dia menghirup nektar yang ada di bunga. Melalui bantuan kumbang ini, maka ada terjadinya perkembangbiakan, bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Nah, makanya dia nanti akan tumbuh biji atau tumbuhan baru. Kemudian ada buah. Buah ini berfungsi pelindung biji. Jadi paham anak-anak ibu semua? Paham? Oke. Ada soal pemantik untuk kalian. Ibu mau mulai dari kelompok kinestik dulu. Apa kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Ya, Alfian? Sama-sama makhluk hidup. Sama-sama makhluk hidup. Tepuk tangan dulu. Kemudian, apa perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Saya Bu, Iya, Manda? tumbuhan tidak dapat bergerak, hewan dan manusia dapat bergerak. Hewan tidak mempunyai akal, tetapi manusia mempunyai akal. Ya, itu dia perbedaan. Tumbuhan tidak dapat bergerak. Hewan dan manusia dapat bergerak. Perbedaannya? Iya. Contohnya kayak mana itu? Oh, kalau ada lubang ya kan, pas waktu kita jalan ada lubang, ada jebakan. Kalau manusia lewat, bisa dihindari kan? Karena mereka memiliki akal. Coba kalau hewan yang lewat pasti mereka tidak memiliki akal. Itulah dia perbedaannya. Nah, tadi udah kelompok kinestik. Sekarang kelompok visual. Apa saja bagian tubuh tumbuhan tadi sudah ibu jelaskan. Apa aja? Daun, bunga, buah, akar, batang. Iya, dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji itu tadi. Nah, sekarang giliran ya. Tadi kelompok kinestik udah, visual udah. Sekarang kelompok apa? Tumbuhan serta dari alat pernapasan. Batang berfungsi sebagai pengangkut alat transportasi, lambang, dan penyimpan cadangan makanan. Daun berfungsi sebagai tempat pemasakan makanan, alat pernapasan, dan tempat terjadinya proses penguapan. Bunga berfungsi sebagai hiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Oke, tepuk jempol dulu untuk kelompok audio. Tepuk jempol. 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 Good. Oke, itu tadi ya. Tadi akar sebagai penyokong tumbuhan, menyerap air dan mineral. Biji sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Batang sebagai cadangan makanan. Kemudian daun sebagai tempat proses fotosintesis, bunga untuk perkembangbiakan, buah untuk melindungi biji. Jadi paham anak-anak ibu tentang bagian dan fungsi tumbuh-tumbuhan? Paham? Oke. Kemarin kita melakukan praktek tentang bagian batang ya. Tentang bagian batang. Jadi ibu suruh kalian untuk membawa pewarna makanan
makanan, air, dan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan sama kalian ya. Kalian jawab. Nanti Ibu kasih kertas HPS. Kalian jawab ya. Sampai dengan D. Kalian jawab ya. Apa yang terjadi pada seledri atau bunga yang kalian praktekkan tadi ya? Cobalah untuk memotong tangkai bunga. Ini yang sawi ini tadi kelompok siapa? Visual ya. Ya, kelompok visual. Kemudian ini kinestik. Oke. Kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan ya di kertas lembar. Tulis nama kelompok, kemudian soalnya. Namanya ya, nama kelompokmu. Oke, jawab ya. Ada 4 soal. Apa yang terjadi pada seledri atau bunga yang kalian praktekkan ya? Coba untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri bunga. Nanti kalian potong ya. Bagian batang itu tadi ya, percobaan tadi yang kita praktekkan kemarin. Bagian tumbuhan apa yang kalian amati? Kemudian apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan? Fungsinya yang kalian praktekkan itu bagian tumbuhan apa? Kemudian apa fungsinya? Paham? Paham, Bu. Oke. Di sini ya. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Potong apa yang terjadi. Ya, jadi kalian bisa mengamati apa yang terjadi. Oke.
Oke, kelompok kinestik udah siap. Siapa yang menyusul kemudian? Dibantu kawannya. Kalian sudah siap, bisa letakkan sini. Kalau yang sudah siap, kalau belum mati. Oke, kelompok kinestik silakan ke depan, bacakan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok visual depan. Apa yang terjadi pada seledri atau bunga? Bagian daun berubah warna sesuai warna dalam gelas, seperti air dalam warna naik ke atas. B. Coba untuk memotong sampai bagian buah dari seledri atau bunga. Apa daun kalian pilih? Ada air
yang berwarna yang bawa air naik ke bawah macam bagian tumbuhan yang kita ini mengalirkan air misalkan bagian tumbuhan membuktikan bahwa bagian apa yang terjadi pada seledri? Bagian daun akan berubah warna sesuai warna dalam gelas seperti warna naik ke atas. Coba untuk memotong bagian bawah dari seledri. Pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air daun melewati batang. Ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, inilah hasil presentasi dari kelompok kinestik, audio, dan visual. Ibu kasih apresiasi ya. Keren. Oke, tangan dulu. Oke, breaking bentar ya. Oke, anak kelas 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Oke, anak kelas 4 di mana sih mau? Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sudah mengenali bagian tubuh tumbuhan. Sekarang kita mengenali akar ya. Akar itu ada yang namanya akar tunggang dan akar serabut. Nah, ini pohon kangkung ini mengenali akar ya. Akar itu ada yang namanya akar tunggang dan akar serabut. Nah, ini pohon kangkung ini adalah akar tunggang. Ya. Kemudian kalau dia akar serabut inilah contohnya daun pre. Jadi beda kan akar tunggang dengan akar serabut kan? Iya, akar tunggang ini biasanya tanaman disebut dengan dikotil. Akar serabut ini tanaman yang berbiji satu seperti ini. Nah, kemudian batang itu pun ada 3 jenis: batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Kalau dia batang kayu itu seperti batang-batang besar. Tahu batang pohon mangga? Nah, itu disebut batang kayu. Kemudian batang basah, contoh batang basah ini seperti kangkung ini. Nah, kangkung ini tergolong atau kategori batang basah. Ya. Kemudian ada yang namanya batang berongga. Batang berongga ini seperti rumput atau serai. Paham kan? Kemudian daun ada beberapa jenis bentuk. Ada bentuknya melengkung, ada bentuknya menjari seperti jari kan?
Biasanya daun apa yang seperti jari? Iya, bagus sekali. Daun pepaya. Kemudian ada yang bentuknya menyirik. Ya. Nah, daun apa yang menyirik? Ayo. Iya, daun mangga. Bagus sekali. Oke, Ibu berikan tugas untuk kalian ya. Bagian APD-nya ya. Nah, di LKPD Ibu guru berikan tugasnya ke kalian masing-masing, satu orang satu. Ini kamu jawab ya. Nanti saya kasih kartu bagian tumbuh-tumbuhan seperti kalian main kartu. Pernah beli kartu? Saya main kan? Ini kalian cocokkan ya, bagian tumbuhan berserta dengan fungsinya ya. Iya, tempelkan di kuncing ya nanti ya, bagian kartu bagian tumbuh-tumbuhannya ya. Ya, ada guntingan, bawa guntingan. Sini ya. Hah? Iya kan? Terus namamu ya. Namamu. Ya. Oh iya. Yang penting sesuai dengan bagian tumbuh-tumbuhannya ya. Iya. Iya. Ya, tempelkan. Ini bagian apanya tuh namanya? Kamu sesuaikan mana dia yang bagian dua. Mana dia yang sesuai dengan gambar batang? Mana batang? Ini mana garis batang? Ini batang. Tempelkan. Iya, paham kan? Batang. Iya, bagus kan dia tahu.
sampahnya bisa dibuang ke tempat tong sampah lah, di tong sampahnya. Kalau yang udah siap silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Nah, ada satu lagi tugas ya. Ini sangat mudah. Ini tugasnya tinggal kamu tulis aja. Ini apa? Nah, tulis di sini. Ini apa? Udah kan? Udah. Oke. Jangan lupa tulis namanya ya. Barang sudah ibu nilai, ibu berikan ke kamu. Nanti kamu minta tanda tangan sama nilai ya. Siap, kumpul. Bisa kan? Kalau dia tadi memperhatikan ibu menerangkan, pasti pas. Udah siap. Kumpul. Terus nama ibu juga. Ya saya kan. Ini daun. Oh, ini mas.
Disimpan masing-masing, nanti hilang. Sini. Oke, selesai semua. Oke, kalau sudah selesai, mari kita bernyanyi lagu wajib ya. Indonesia. Oke. Indonesia tanah air beta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadikan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu punya bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi kita sudah membahas materi kita ini tentang apa tadi? Benar, fungsinya kan? Kamu sekarang sudah tahu nggak bagian tubuh tumbuhan? Apa aja? Akar, iya. Tadi akar tadi untuk penyongkong tumbuhan atau menyerap air dan mineral. Kalau batang tadi sebagai cadangan makanan. Kalau bunga untuk apa tadi? Untuk berkembang biakan. Kemudian kalau biji alat perkembang biakan. Kalau daun tadi apa? Untuk proses fotosintesis. Iya, bagus. Proses fotosintesis buat melindungi biji. Oke, jadi paham kan? Oke, kita relaksasi sebentar ya. Oke. Pejamkan mata kalian, kita relaksasi. Letakkan tanganmu di atas meja atau di kedua paha kamu. Posisi
Tarik nafasmu perlahan-lahan. Kemudian lepas perlahan-lahan. Relaksasi pikiran kamu yang sudah hampir 2 jam kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Kamu bayangkan kamu berada di tempat yang nyaman, tempat yang tenang. Relaksasi lagi, rasakan lagu ini. Sedang bersusah hati. Ambil nafas dalam-dalam lagi, ambil nafas pelan-pelan. Kemudian keluarkan perlahan-lahan. Nikmati lagunya. Bayangkan kamu berada di posisi di tempat yang paling nyaman, paling tenang. Dan buka mata kamu perlahan-lahan. Oke. Apa yang kamu rasakan? Saya rasa sedih karena minggu kemarin Rindu sama nenek terbawa dia maksudnya kan. Kalau nangis ya. Oh kayak itu sama bapak. Oh masih kecil, masa kecil. Kalau kamu apa yang kamu rasakan? Hah? Rasanya apa? Artinya rasanya setelah mendengar lagu ini, instrumen ini yang ibu tampilkan, apa yang kalian rasakan? Artinya merasa apa? Pikiran merasa apa? Lega ya? Oh merasa lega dan tenang. Nah itu tadi ya relaksasi kita ya. Jadi dari berjam-jam kita melaksanakan pembelajaran, mudah-mudahan dengan relaksasi ini pikiran kamu menjadi tenang dan kamu membayangkan hal-hal yang terdekat dengan kamu ya. Sampai kamu kan tadi ada yang kangen sama nenek kakeknya ya kan. Membayangkan musik ini. Oke? Oke, semangat anak-anak. Semangat enggak? Oke. Nah, tadi waktu kita belajar main dengan pantun kan. Ibu akhiri dengan pantun. Ya. Makan kuaci di sore hari. Makannya bareng Ibu Arsi. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Ibu ucapkan terima